baik Pak. Oh ya, kemudian mau ada yang kita membicarakan atau gimana nih? Iya, ada yang kita membicarakan tentang observasi saya yang kemarin Pak. Ini praobservasi ya? Iya, pernah observasi. Kemarin kan udah dijadwalkan ya Bu. Belajarnya praktiknya besok nih. Jadi sebelum masuk ke praktik pembelajaran, jadi saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Untuk besoknya tuh tujuan pembelajarannya tuh seperti apa itu? Nah, tujuan pembelajaran saya tentang teorema Pitagoras ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan dan mempresentasikan menentukan teorema Pitagoras dan jenis-jenis segitiga dengan pendekatan discovery learning. Nah, discovery learning ini nanti saya gunakan dalam metode pembelajarannya. Jadi tujuannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi serta mempresentasikan terkait dengan teorema Pitagoras ya. Iya, betul. Terus kira-kira nih Bu Guru nih, apa pengembangan yang hendak dicapai besok dalam pembelajaran ini? Oh, pengembangan yang saya ingin capai untuk peserta didik saya itu yang pertama mengembangkan pembelajaran yang nyaman di sana, ya, dan penerapan disiplin yang harus saya terapkan di sana. Begitu juga pemberian motivasi peserta didik. Nah, ada juga memantau proses belajar yang efektif atau pembukaan hingga penutup. Nah, melakukan asesmen dan penyediaan umpan balik, begitu proses terakhirnya. Nah, jadi ada beberapa nih Bu Guru yang ingin dikembangkan besok di pembelajaran dan yang ingin dicapai ya. Iya. Di antaranya ada tadi lingkungan kelas yang nyaman, penerapan disiplin, pemberian motivasi, efektif gitu ya, Iya. sama ada asesmen dan memberikan umpan balik gitu ya. Nah, tapi begini Bu Guru nih, kira-kira apa nih strategi yang akan Bu Guru persiapkan atau implementasinya seperti apa besok? Oh, strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berbasis kelompok atau diskusi. Kelompoknya itu nanti saya kelompokkan siswanya, terus mereka diskusi. Dan saya akan memberikan mereka LKPD Pak di sana. Berarti besok itu kan pembelajarannya berdiferensiasi ya, kalau Ya. tidak salah ada diskusi itu kan salah satu implementasi dari belajar diferensiasi prosesnya ya. Ya. Jadi nanti guru akan melakukan pembelajaran diferensiasi, terus ada proses dengan kelompok gitu ya, maksudnya Iya, dengan dengan kelompok dan juga bantu LKPD ya. Ada yang lain tuh kira-kira mungkin Iya, pakai alat- media ke Ya, medianya kayak alat peraga berupa slide tentang teorema Pitagoras itu Pak. Gunakan LCD nanti di sana. Semoga pembelajarannya besok berjalan dengan efektif. Besok ya jadwalnya begitu. Iya, besok jadwal saya Pak. Jadi kita cukupkan untuk observasinya. Besok kita masuk ke kelas bersama-sama. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Pak Guru, sama-sama. Saya keluar dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, ya.
Jawabannya benar. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku yang mana luas segitiga siku-siku pada hipotenusa sama besarnya dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain atau sisi siku-sikunya, ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita stretching dulu. Nah, berdiri semua. Nah, stretchingnya sekarang Ibu Guru tepuk satu gitu ya, semuanya ya. Nah, coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ya, sudah, terima kasih semuanya. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan manfaat mempelajari teorema Pythagoras. Nah, yang pertama, untuk mengetahui apakah segitiga itu lancip. Jika jumlah dua sisi kuadrat sama dengan nilai kuadrat sisi ketiga yang merupakan sisi miring, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Ya. Nah, nanti tulis segitiga itu ada yang miring, itu yang maksudnya segitiganya. Ya, yang dimaksudkan di sana. Yang nomor dua, membantu menentukan panjang sisi-sisi segitiga yang hilang. Dengan rumus ini, kita dapat menemukan panjang sisi ketiga dari segitiga siku-siku. Rumus ini juga berfungsi untuk mengetahui panjang sisi yang hilang pada buku sangkap dan persegi panjang dari bangun dua. Yang ketiga, rumus Pythagoras membantu menghitung jarak terpendek antara dua titik bila kita bepergian. Rumus ini merupakan rumus geometri Euclidean sehingga dekat dengan aspek kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan judul yang kita gunakan, yang kita bahas sekarang adalah teorema Pythagoras, maka tujuan pembelajaran kita sekarang ini ada tiga. Yang pertama, membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Berarti di sini kita akan mencari kebenarannya nanti, ya. Yang kedua, menentukan derivat Pythagoras dan jenis-jenisnya. Nah, nanti ini kita akan cari. Yang ketiga, menggunakan teorema Pythagoras dalam
Dijelaskan dari institusinya.
nih, gimana perasaan ibu selama melakukan Perasaan saya saat kemarin pas observasi itu senang karena siswa-siswi saya sudah kelihatan berantusias saat belajar, sudah ada perkembangannya. Tetapi ada beberapa siswa yang saya lihat kayaknya dia belum siap untuk mengikuti pelajaran, di mana saat pelajaran berlangsung ada yang mengganggu temannya. Ketika presentasi ada yang tertawa atau tidak fokus saat presentasi itu, Pak. Ya. Kemarin juga saya lihat luar biasa sekali pembelajarannya. Memang seperti yang kelas itu masih dikembangkan lagi. Jadi kira-kira seperti apa yang lebih diharapkan ke depannya saat pembelajaran? Yang saya harapkan untuk siswa-siswi saya ke depannya itu di mana nanti saya ingin melihat siswa saya fokus saat penjelasan saya, saat materi berlangsung, tidak ada main-mainnya lagi, dan mereka sudah percaya diri saat maju ke depannya saat presentasi, sudah bisa mengembangkan materi itu yang atau masalah yang saya berikan itu udah bisa mereka atasi gitu. Ya. Luar biasa sekali. Fokus ya, tadi saya menanyakan fokusnya itu tadi ada anak tidak lain yang bisa menangkap pembelajaran gitu. Fokus yang lebih dimaksudkan itu kira-kira yang lebih cerdas atau yang lebih seperti apa sih? Fokusnya itu maksud saya saat saya menjelaskan mereka itu tidak mengganggu temannya. Jadi fokus mereka itu tetap biar melihat materi yang saya jelaskan itu. Maksudnya dia mengerti gimana cara saya untuk siswa itu agar dia tidak main-main atau tidak mengganggu yang lainnya gitu saat ya itu yang saya harapkan Pak. Nanti gimana cara saya untuk membuat fokus mereka itu lebih baik lagi, mungkin dengan materi saya atau gimana model pembelajaran saya nantinya itu Pak. Ya. Berarti memang benar sih guru-guru kalau kita sudah siap pelajaran gitu kan ya. Tapi begini dulu nih ya, kira-kira saat ini kalau boleh nih saya atau kita bebas nih kakak atau posisi fokus anak-anak menurut digit itu posisinya gimana kalau kita angkatkan dari angka 1 sampai 10 ini? Ya, kemungkinan sudah 80% lah kalau kita persenkan Pak, 8 Pak. Karena adalah yang biasa anak-anak yang laki atau yang perempuan yang di belakang mungkin fokusnya atau suara saya mungkin yang membuat mereka kurang didengarkan, atau mungkin cara pembahasan saya mungkin, atau mungkin terlalu memfokuskan yang di depan saja gitu Pak ya. Mungkin itu yang bisa harus perbaiki nantinya. Angka 8 sudah bagus. Ya, sudah bagus. Tapi tadi dari angka 8 itu hanya yang di belakang. Ya, gitu ya, yang di belakang itu. Nah, kalau begini dulu dari harapan dulu itu angka fokusnya itu kira-kira di titik angka berapa yang dulu harapkan dari angka 8 itu? Yang saya harapkan, keinginan saya sih semuanya harus fokus Pak. Berarti di angka 10 Ya, seharusnya harus semuanya minimal 9 lah, 9,5 lah minimal gitu. Kan kita sebagai guru itu harus kebanggaan kita agar siswa kita semuanya mengerti apa yang kita jelaskan Pak. Apalagi kita kasih dia soal gitu, semuanya ada yang menjawab, semuanya benar, itu ya kita banggakan dan kita senang saat belajar. besar sekali. Oh ya, ini dulu kira-kira kalau dari guru ini saya
harapan di benak Bu Guru ini untuk membuat anak-anak fokus itu seperti apa kalau dari Bu Guru? Bagaimana membuat anak-anak fokus? Dari biasanya kalau saya mempunyai siswa yang seperti itu, nanti saya kayak sama teman-teman yang lain, misalkan sama-sama yang matematika, gimana ya Pak caranya, atau Bu gimana caranya agar siswa saya kayak ini gitu. Saya ambil ide ke mereka gitu ya, nanya sama teman sejawat saya gitu, oh dikasihlah saran. Seperti ide yang kemarin, kita saat pembelajaran itu mungkin ada ice breakingnya atau mungkin ada permainan yang di dalamnya gitu Pak, kayak tetap permainannya itu berfokus di pelajaran kita itu gitu. Mungkin dengan itu membuat fokus mereka atau semangat mereka lebih muncul lagi gitu Pak. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa mereka dapati, atau mereka dengan fokusnya mereka lebih muncul lagi gitu Pak. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa mereka dapati, atau mereka dengan fokusnya mereka lebih paham gitu apa yang saya jelaskan. Berarti tadi sama kolaborasi ya, Ya itu maksudnya. sejawat ataupun dengan senior-senior ya, bagaimana melakukan tadi seperti yang sudah dulu sangat bagus sekali tadi itu sudah mulai seperti kayak gitu permainan gitu. Atau ini ada yang lain lagi atau yang lebih berlebihan lagi, mungkin saya pasti ada nih ini selain seperti selain permainan. Oh iya, seperti presentasi mungkin saya saat memberikan agar mereka itu bisa atau percaya diri saat berbicara. Nah, mungkin saya lakukan model pembelajaran discovery learning namanya Pak. Ya, di mana discovery learning itu fokusnya ke siswa. Nanti saya memberikan masalah ke mereka yang mencarinya. Nanti mereka mencari dan mereka memaparkan ke depan gitu. Nanti kan fokus mereka bahwa kita melihat ada yang paham, ada yang tidak, dari sana kita bisa melihat gitu, siswanya. Jadi kita melihat siswanya ada yang bisa memaparkan, ada yang mungkin kurang, nanti di sana kita bisa menilai gimana gitu. Pelajarannya Ya. bagus sekali sih. Begini dulu, kita sudah pada titik akhir dari permasalahan awal, sudah dapat enggak apa yang diharapkan untuk mengatasi masalah yang temukan saat pembelajaran? Sudah. Dari yang kemarin itu, sekarang saya akan mengembangkan gimana siswa saya lebih berkembang lagi Pak, dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan, seperti model pembelajarannya, siswanya difokuskan, atau materi di mana saya menggunakan ice breaking mungkin, atau lebih fokus bukan hanya di siswa yang di depan saja, tetapi semuanya gitu. Kira-kira nih perlu nggak dukungan dari orang lain atau yang lain untuk pelajaran dari video yang tadi itu? Perlu. Itu siapa Bu? Biasa rekan sejawat gitu Pak, teman-teman mata pelajaran saya gitu Pak, atau mungkin kita ke yang senior kita gitu Pak, mungkin kita gimana cara kita lebih mengembangkan lagi metode pembelajaran. Luar biasa sekali. Intinya tetap berkolaborasi ya. Iya Pak. Begini dulu, kira-kira kapan nih
Bu ingin menerapkan ini di gagasan Kemungkinan yang akan saya terapkan, kemungkinan waktunya, karena kemarin sudah selesai observasinya Pak. Kemungkinan karena saya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan saya gimana ide dan semuanya yang telah saya ceritakan tadi, kemungkinan lusa saat pelajaran saya itu Pak, saya akan laksanakan, saya akan coba semua ide-ide itu, semoga berhasil semuanya besok Pak. biasa sekali Ya. langsung diterapkan. Ya. Oke Bu Ibu, waktu kita sudah cukup kayaknya. Jangan lupa saya dikabari ya gimana perkembangannya. Oh iya Pak. Ya, kita bisa menjalankan pendidikan kita. Jadi Bu Guru ya, terima kasih bisa belajar makan waktu. Ya, silakan bisa. Ya, terima kasih Pak. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Salam. Salam.